Perkenalkan, nama saya Herani dari kelas A yang akan membahas tentang analisis kasus sukses dan kegagalan perusahaan global dengan studi kasus Huawei dan Nokia. Dalam dunia bisnis global yang sangat kompetitif, hanya sedikit perusahaan yang mampu bertahan dan terus berkembang. Namun, ada pula perusahaan besar yang gagal mengikuti perubahan zaman. Dalam video ini, kita akan membahas dua cerita besar, yaitu keberhasilan Huawei sebagai raksasa teknologi dunia dan kegagalan Nokia yang pernah menjadi penguasa pasar ponsel. Dari keduanya, kita akan menemukan pelajaran penting bagi perusahaan global dan UMKM Indonesia yang ingin go internasional. Huawei didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei di Shenzhen, Tiongkok. Awalnya hanya perusahaan kecil penyedia peralatan jaringan, namun berkembang menjadi pemimpin global dan teknologi 5G, cloud, dan perangkat konsumen. Sementara itu, Nokia memiliki sejarah yang jauh lebih panjang. Berdiri tahun 1865 di Finlandia, Nokia memulai bisnis dari kertas, kabel, hingga elektronik. Di era 1990 hingga 2010, Nokia adalah raja ponsel di dunia sebelum akhirnya mengalami penurunan drastis karena tidak mampu mengikuti era smartphone. Huawei melakukan ekspansi global dengan cepat. Mereka memasuki pasar negara berkembang dengan harga kompetitif, bekerja sama dengan operator lokal, dan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pasar. Hasilnya, Huawei beroperasi di lebih dari 170 negara dan menjadi salah satu pemimpin pasar 5G di dunia. Nokia juga melakukan ekspansi pasar di masa kejayaannya. Mereka membangun pabrik dan pusat R&D di berbagai negara, memperluas distribusi GSM ke lebih dari 100 negara, serta bekerja sama dengan operator besar dunia seperti Vodafone, AT&T, dan T-Mobile. Namun, ekspansi ini tidak mampu menyelamatkan Nokia ketika era smartphone tidak tiba dan perusahaan gagal beradaptasi. Huawei menerapkan strategi global yang agresif, inovasi cepat, investasi besar dalam R&D, dan adaptasi budaya lokal. Huawei juga membantu ekosistem teknologi sendiri seperti Harmony OS dan chipset Kirin ketika menghadapi sanksi internasional. Perbedaan dengan Huawei, Nokia cenderung lambat dalam pengambilan keputusan strategis. Meski kuat di era SGM, Nokia tetap mempertahankan sistem Symbian dan terlambat masuk ke pasar smartphone berbasis touchscreen. Keputusan bekerja sama dengan Microsoft juga tidak membuahkan hasil. Huawei dikenal sebagai salah satu perusahaan dengan investasi riset terbesar di dunia. Mereka fokus pada 5G, AI, cloud, dan IoT. Digitalisasi menjadi tulang punggung operasi global Huawei. Sementara itu, meskipun memiliki inovasi awal di jaringan telekomunikasi, tertinggal jauh di bidang smartphone. Platform digital OV gagal bersaing dengan iOS dan Android. Nokia juga lambat beradaptasi dengan tren digital global. Huawei sangat fleksibel dalam beradaptasi dengan budaya lokal. Mereka membangun kantor regional, mempekerjakan talenta lokal, dan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai karakter setiap negara. Sebaliknya, Nokia memiliki budaya manajemen yang birokratis, sulit berubah, dan kurang responsif. Ketika tanda-tanda pasar smartphone meningkat, keputusan internal terlalu lambat, sehingga perusahaan kehilangan pangsa pasar yang sangat besar. Huawei memiliki rantai pasok yang terintegrasi secara global. Mereka menggunakan teknologi AI dan sistem digital untuk mengamankan suplai komponen dari berbagai negara. Bahkan ketika terkena sanksi Amerika Serikat, Huawei membangun rantai pasok mandiri. Nokia sebenarnya memiliki rantai pasok yang kuat, namun masalah bukan di produksi, melainkan pada strategi produk dan inovasi yang tidak mengikuti perkembangan pasar. Ada 3 pelajaran besar dari Huawei dan Nokia. Yang pertama, kecepatan inovasi sangat penting. Huawei bergerak cepat, Nokia terlambat. Yang kedua, adaptasi budaya dan strategi global menentukan keberhasilan ekspansi. Ketiga, keberanian mengambil keputusan strategis adalah kunci bertahan di pasar global yang berubah cepat.
Bagi perusahaan global maupun UMKM Indonesia, pelajaran ini sangat relevan. Untuk go internasional, perusahaan harus inovatif secara beradaptasi, memanfaatkan digitalisasi, dan berani mengambil keputusan besar. Dari Huawei, kita belajar bagaimana inovasi dan adaptasi cepat bisa membawa perusahaan menuju puncak global. Dari Nokia, kita belajar bahwa kesuksesan masa lalu tidak menjamin masa depan jika perusahaan gagal berubah. Semoga pembelajaran ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan dan UMKM Indonesia yang ingin berkembang ke pasar internasional. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.